Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Yusdianto, Sarjana Hukum Magister Hukum. Kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan terkait dengan peradilan dan hukum acara, peradilan tata usaha negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan salah satu kewenangan yang menjadi kewajiban dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Sebagaimana yang sudah dihantarkan oleh teman-teman dosen sebelumnya terkait dengan peradilan tata negara, dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka saya akan menyampaikan dan menjelaskan salah satu kewenangan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Baiklah teman-teman semua, bisa diperhatikan dan silahkan dibaca dan dibuka di buku yang yang kalian miliki terkait dengan chapter perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Poin pertama, saya perlu juga menegaskan dan menyampaikan kepada kalian terkait dengan kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi, sehingga bisa membuka dan menjelaskan kedudukan dalam hal pemikiran teman-teman terkait dengan bagaimana kedudukan dan peran MK dalam hal ini, sehingga MK dilekatkan kewenangan terkait dengan penanganan sengketa pemilihan kepala daerah. Yang pertama, secara regulasi harus teman-teman pahami dan ketahui dan harus diingat bahwa di dalam klausul pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyampaikan dan menegaskan salah satu hal yang dilakukan oleh MK adalah pertama, kewenangan yang dimiliki adalah menguji terhadap Undang-Undang Dasar 1945, jadi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tentu ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional yang itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar lalu kemudian tidak sesuai diterjemahkan di dalam undang-undang, itu dapat diuji klausul dan prase yang ada di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan nafas di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, itu terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sengketa kewenangan lembaga negara yang harus kalian pahami adalah terkait dengan patsun atau teori yang harus kalian pahami bahwa di dalam lembaga negara sesuai dengan beberapa teori yang kita sudah pahami dan teori yang sudah kita pelajari terkait dengan pertama adalah sengketa terkait dengan adanya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Kalau misalkan terjadi sengketa antar lembaga negara, apakah legislatif dengan yudikatif, eksekutif dengan legislatif, maka itu dapat diselesaikan melalui sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi kompetensi ini bisa dilakukan melalui kewenangan kedua yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian yang ketiga, kewenangan yang dilekatkan menurut Undang-Undang Dasar yang itu dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan memutus pembubaran partai politik. Jadi MK diberikan kewenangan yang cukup luar biasa untuk terkait dengan apakah partai tersebut sesuai atau tidak, atau memang dianggap tidak selaras lagi dengan paham kebangsaan, maka MK dapat memutus sengketa terkait dengan pembubaran partai politik. Kemudian yang keempat, kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, poin inilah kemudian yang menjadi dasar atau dalil pertimbangan yang mendorong MK juga dilekatkan menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan hasil pemilihan dari kepala daerah, baik dia itu gubernur, bupati, dan wali kota yang dilaksanakan secara bersama di Indonesia. Kemudian selain kewenangan, juga MK dilekatkan terkait dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Dalam kewajiban ini terkait dengan bahwa sesuai dengan pasal 24C ayat 2 dan pasal 7 ayat 2 termasuk pasal 7B ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu MK diberikan kewenangan, diberikan kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dalam dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya kemudian terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah oleh pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah melekatkan sengketa hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah itu ada di Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian? Ada asbabun nusulnya, ada asal-usulnya. Kemudian mengapa ini didorong kepada Mahkamah Konstitusi yang harusnya kalau secara regulasi, secara kewenangan terkait dengan perselisihan pemilihan kepala daerah itu harusnya ada di kamar Mahkamah Agung. Tetapi melihat pada situasi politik dan hukum yang berkembang terkait dengan trust, kepercayaan dalam hal menyelesaikan konflik atau perselisihan hasil, maka sementara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terkait dengan perselisihan hasil itu dilekatkan terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi sembari menunggu kepercayaan masyarakat bahwa terkait dengan perselisihan ini dialihkan ke Mahkamah Agung. Kemudian saya juga perlu menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ada 5 yang terkait dengan keberadaan. Jadi ada 5 hal keberadaan dari MK yang patut teman-teman mahasiswa ketahui. Yang pertama adalah MK sebagai pengawal konstitusi atau disebut dengan the guardian of the constitution. Dalam hal ini teman-teman semua perlu diketahui bahwa mengapa disebut sebagai pengawal, bahwa selama rezim Orde Lama, Orde Baru dapat kita ketahui bahwa selama ini belum ada lembaga yang secara kewenangan, fungsi dan tugas itu dilekatkan. Kewenangan yang memiliki tugas dalam hal bagaimana mengawal konstitusi itu sehingga konstitusi itu tidak menjadi barang beku atau barang mati yang tidak dapat diterjemahkan atau tidak dapat dimaknai. Apalagi kita tahu selama rezim Orde Lama Bung Karno berkuasa selama 22 tahun, lalu kemudian kita ketahui ada di rezim Orde Baru, kita ketahui bahwa Pak Harto itu berkuasa, Pak Soeharto ya, Presiden Soeharto menguasai bangsa ini selama 33 tahun. Dalam artian dalam hal itu maka dengan keberadaan MK dia harus mampu sebagai pengawal dalam artian memberikan rumusan dan memberikan penjelasan terkait dengan makna-makna pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dalam artian ini pengawal, the guardian dalam artian bahwa konstitusi yang menjadi norma dasar dari sebuah negara yang ada di Indonesia di dalam rule norma dasar Undang-Undang Dasar kita atau konstitusi kita itu dikawal oleh lembaga negara yaitu dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, teman-teman semua yang harus kalian pahami bahwa MK ini adalah lembaga satu-satunya yang disebut sebagai the final interpreter of the Constitution. Dalam artian sebagai penafsir tunggal terkait dengan makna-makna yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Misalkan tafsir terkait dengan masa jabatan Kepala Presiden. Di sana sudah jelas bahwa masa jabatan Presiden sudah ditetapkan 2 periode. Jadi selebihnya tidak boleh. Nah, hanya MK lah yang dapat memberikan penjelasan. Jadi tidak hanya berdasarkan persepsi, berdasarkan keputusan politik, tidak. Jadi ada lembaga khusus yang dalam hal ini MK yang memberikan putusan, penjelasan terkait dengan makna yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Maka disebut sebagai penafsir tunggal. Jadi setiap warga negara boleh meminta penjelasan terkait dengan makna-makna yang ada di dalam Undang-Undang Dasar melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi wilayah ruangnya itu bisa dipergunakan terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apalagi kita tahu undang-undang yang terbit yang dikeluarkan oleh berdasarkan kesepakatan politik di DPR bersama pemerintah kadang-kadang melebihi batas pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, maka oleh MK pasal-pasal di dalam undang-undang yang melampaui batas kewenangannya itu kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga terkait dengan pengawal demokrasi. Nah, ini maka dalam hal kewenangan ini juga didorong terkait dengan pengawalan demokrasi dalam hal putaran demokrasi yang berlangsung di Indonesia itu dikawal oleh MK. Misalkan terkait dengan sengketa pemilihan presiden, sengketa pemilihan legislatif,
DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota terkait dengan sengketa pemilu legislatif itu diselesaikan melalui MK, termasuk dalam penyelesaian sengketa demokrasi juga yang dimaksud di dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian yang keempat yang perlu kita maknai dengan keberadaan MK menjadi lembaga sebagai tempat yang melindungi hak-hak konstitusi warga negara atau yang disebut dengan the protector of the citizen constitutional right. Nah, di sini dalam artian silahkan dibuka ruang sebesar-besarnya kepada warga negara, termasuk kita teman-teman mahasiswa, untuk memberikan rumusan apakah regulasi atau pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan hak dari warga negara atau hak asasi manusia boleh diuji keberadaan dari pasal-pasal tersebut. Lalu kemudian yang terakhir terkait dengan kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelindung HAM atau the protector of the human right. Nah, dalam hal ini bahwa MK itu memberikan proteksi dan penjaminan termasuk perlindungan terkait dengan hak asasi warga negara terkait dengan apa saja yang diatur di dalam konstitusi. Jadi misalkan pemenuhan hak politik warga negara itu kemudian MK selalu memberikan semacam policy putusan terkait bahwa siapapun orang yang tinggal di wilayah Republik ini selama dianggap sebagai warga negara wajib diberikan hak pilih oleh negara. Lalu kemudian yang kedua saya akan memberikan penjelasan terkait dengan macam-macam pemilu yang dapat diperselisihkan hasilnya di Mahkamah Konstitusi. Maka di sini saya akan memberikan penjelasan bahwa ada beberapa macam pemilu yang dapat diselesaikan, ruang lingkup, dan mekanisme keberadaan di MK dan tindak lanjut putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Yang pertama saya kira perlu kalian mahasiswa lihat secara regulasi berangkat dari Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan pemilu. Jadi pertama harus kalian kita perhatikan di dalam konstitusi khususnya di pasal 22E ayat 2 itu sudah menyebutkan pemilu adalah pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi pemilu yang dimaksud itu adalah 4 hal itu. Jadi pilkada itu sebetulnya kalau kita lihat bukan bagian dari rezim pemilu, tetapi pilkada bagian dari rezim pemilihan kepala daerah yang itu ada di undang-undang pemerintahan daerah. Lalu kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan kepada kalian terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh MK. Ini ada di Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 79 yang itu bicara mengenai hukum acara dari penyelesaian kewenangan yang diberikan terkait dengan penyelesaian peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian berikutnya, mengapa tadi saya katakan bahwa pemilihan kepala daerah itu bukan rezim pemilu? Maka alasan hukum yang harus kalian ketahui, pertama berangkat dari pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota harus dipilih secara demokratis. Makna demokratis itu 2. Bisa dipilih langsung oleh rakyat, bisa melalui lembaga perwakilan dalam hal ini DPRD. Tetapi fatsun politik secara politik hukum kemudian mendorong bahwa dalam hal pilihan pemimpin daerah dengan merujuk pada perubahan konstitusi sebelumnya bahwa presiden saja bisa dilakukan secara langsung, maka pemilihan gubernur dan bupati wali kota sejatinya juga harus dilakukan secara langsung sehingga masing-masing daerah diberikan kebebasan dan ruang menentukan siapa calon pemimpin yang ada di daerah. Maka dalam hal ini terkait dengan apakah pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim pemilu? Tentu tidak. Nah, tentu tidak. Mengapa alasan demikian? Tadi sudah saya ungkapkan, rezim pemilu yang dimaksud itu ada di pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Nah, kemudian teman-teman semua, ini adalah beberapa klausul pasal prase yang kemudian melekatkan kewenangan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, bagian kewenangan yang itu dilekatkan di Mahkamah
Konstitusi. Lalu kemudian saya juga perlu menyampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan pemilihan umum dan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Ini dibagi menjadi 3 chapter. Chapter pertama itu di kolom merah, itu pemilu dan PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam artian bahwa pemilihan legislatif itu berbeda dengan pemilihan eksekutif. Nah, jadi ini ada pemilihan legislatif yang merah, pemilihan eksekutif yang kuning, pemilihan kepala daerah itu yang hijau. Nah, ini dalam konten pemilihan umum. Jadi dibagi, jadi dengan durasi waktu pun yang berbeda-beda. Kalau pemilihan PHPU itu dilaksanakan biasanya di bulan April, ya, di bulan April. Kemudian kalau yang pemilihan presiden itu biasanya dilakukan di bulan September. Kemudian pemilihan kepala daerah itu biasanya dilakukan secara bersama. Apalagi kita tahu ada beberapa formula kebersamaan yang dilakukan secara serempak yang ada di Indonesia. Kita tahu misalkan jumlah kabupaten kota di Indonesia itu lebih dari 500 sampai dengan 550 kota kabupaten yang ada di Indonesia. Belum lagi kita punya 34 provinsi, itu juga dilakukan secara bersama. Jadi ada beberapa klaster dari pemilihan, ada yang dilaksanakan sebelum pemilu, ada yang sudah dilaksanakan setelah pemilu. Lalu kemudian ini adalah beberapa regulasi teman-teman semua yang bisa kalian perhatikan, bisa kalian pelajari dan bisa menjadi rujukan terkait dengan beberapa hukum acara yang dipergunakan di dalam penyelesaian ketiga model perselisihan hasil pemilihan umum. Lalu kemudian yang berikutnya saya juga perlu menyampaikan ini ada beberapa mekanisme yang itu dipergunakan dalam dalam perselisihan pemilihan kepala daerah. Itu pertama itu adalah mengisi permohonan. Lalu kemudian bicara mengenai pengiriman berkas. Jadi sebetulnya pengiriman berkas permohonan ke KPU dalam artian sebetulnya MK sudah melakukan transformasi digitalisasi bahwa permohonan itu tidak hanya harus datang ke Jakarta, tapi boleh dilakukan secara digital. Jadi melalui web yang sudah disediakan, silahkan setiap pihak yang dirugikan itu bisa melakukan gugatan melalui online. Jadi melakukan registrasinya bisa melalui online dan itu disiapkan di web yang sudah terintegrasi ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian yang berikutnya terkait dengan kemungkinan amar putusan. Amar putusan ini ada yang diterima, ada yang ditolak, dan ada yang dikabulkan. Lalu kemudian di PHPU ini jelas bahwa dalam sengketa politik ini apalagi terkait dengan pengawalan demokrasi tidak sama dengan seperti sengketa di peradilan yang lain. Dia waktunya singkat, padat, dan bisa langsung dieksekusi. Dalam artian misalkan sengketa legislatif itu diberikan ruang semenjak dia diregistrasi sampai diputuskan dan diputuskan oleh MK itu durasi waktunya 30 hari kerja. Lalu kemudian seperti pemilihan presiden juga tidak lama, hanya menggunakan 14 hari kerja. Jadi pemahamannya 14 hari kerja itu tidak dihitung akumulatif, tapi dihitung hari-hari kerja lalu kemudian dijumlahkan. Seperti hari Sabtu, hari Minggu kan tidak dihitung menjadi bagian dari hari kerja. Jadi hari kerja itu dari Senin sampai hari Jumat. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman semua, saya perlu juga memberikan sebuah simpulan dari terkait dengan kewenangan terkait dengan hasil pemilihan kepala daerah yang dilekatkan. Yang pertama adalah yang dimaksud dari perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini adalah perselisihan antar calon. Jadi misalkan calon-calon yang dianggap dirugikan itu dapat mengajukan permohonan gugatan. Kemudian yang kedua terkait dengan potensi penghitungan hasil yang itu dirugikan. Apalagi sekarang regulasinya sudah jelas bahwa yang akan ditindaklanjut oleh MK terkait dengan selisih suara yang tidak boleh lebih dari 2%. Jadi klausul jumlah suara yang tidak boleh lebih dari 2% itu baru akan ditindaklanjut oleh mahkamah dalam persidangan berikutnya untuk diselesaikan. Jadi klausul diregistrasi dalam buku perkara MK ketika dia tidak boleh lebih dari klausul 2% dari jumlah yang diselisihkan. Kemudian yang berikutnya, teman-teman semua, saya mengatakan kepada kalian bahwa ada persoalan. Jadi sebetulnya MK bukanlah mahkamah kalkulator. Sekali lagi saya perlu menyampaikan, MK bukan
mahkamah kalkulator. Jadi tidak hanya sebatas pada prosedur yang ditempuh, tapi terkait dengan substansi, terkait dengan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan. Maka di sini kan dalam artian menjaga konstitusi dalam hal bagaimana mengawal asas-asas pemilu itu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, apakah dipatuhi atau tidak oleh penyelenggara maupun sebagai peserta pemilu. Lalu kemudian yang berikutnya, teman-teman semua, saya perlu menyampaikan terkait dengan klausul yang ada di Undang-Undang Nomor 28. Ini bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari di slide yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Lalu kemudian yang berikutnya, saya perlu menyampaikan, inilah mengapa kemudian MK diberikan kewenangan. Dalam hal ini, MK dalam hal persidangan PHPU, persidangan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, adalah didorong dan melakukan dalam hal menggali kebenaran material dan tidak semata-mata prosedural. Jadi MK tidak hanya persoalan prosedurnya saja, tapi hal-hal yang substantif terkait dengan sengketa perselisihan ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal membandingkan di mana asas-asas yang terkait dengan asas-asas pilkada, langsung, umum, bebas rahasia dan jujur dan adil. Lalu kemudian ini jurisprudensi dalam MK yang perlu teman-teman catat dan perlu teman-teman perhatikan di dalam pemilihan umum kepala daerah. Pertama, terkait dengan bentuk pelanggaran yang sengketa yang terjadi yang ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi pelanggaran sengketa yang ditangani, jadi ini menjadi jurisprudensi. Kemudian yang kedua, MK memaknai dan memberikan pandangan hukum dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan. Lalu kemudian yang ketiga, MK memberikan rumusan fakta hukum yang nyata. Jadi pelaksanaan pilkada itu dapat dianulir ketika dianggap oleh MK terjadi beberapa bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Lalu kemudian yang keempat, MK sekali lagi bukan menjadi tukang stempel dalam menilai kinerja KPU. Jadi MK melihat apakah dalam pelaksanaan PHPU, pelaksanaan pemilihan hasil tersebut itu terjadi kecurangan atau terjadi potensi-potensi yang merugikan antar pihak yang bersengketa. Kemudian nanti MK dalam persidangannya tentu juga melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan pelanggaran yang tadi sudah saya sebutkan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian di poin berikutnya, MK akan memberikan rumusan ketika dalam pemeriksaannya terkait dengan bukti-bukti atau tindakan-tindakan yang kemudian menghilangkan terkait dengan hak politik yang dimiliki oleh calon. Nah, kemudian yang ketujuh, saya perlu juga menegaskan kepada kalian bahwa MK ini adalah lembaga peradilan yang mengadili masalah-masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu dan pemilu kada. Dan MK membedakan pelanggaran pemilu dan pemilu kada dalam 3 kategori. Dan MK tidak mengambil alih kewenangan badan peradilan. Ini yang perlu kalian ketahui bahwa MK sebetulnya memposisikan dan tidak akan pernah mengambil kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan lainnya. Nah, untuk itu sekali lagi saya kira ini ada beberapa hal, prinsip-prinsip dalam demokrasi dan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi saya kira itu teman-teman semua beberapa hal yang menjadi poin dalam perkuliahan kita pada hari ini yang teman-teman harus pahami dan ketahui bahwa MK sebagai salah satu lembaga pelaksana lembaga kekuasaan kehakiman yang itu juga selain memiliki 4 kewenangan juga memiliki 1 kewajiban dan ditambahkan salah satunya adalah memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang terjadi yang berlangsung di Indonesia. Jadi masing-masing calon atau pihak yang dirugikan karena proses politik yang terjadi yang berlangsung di Indonesia maka bisa bisa digugat dan bisa dikonfirmasi dan bisa diselesaikan melalui sebuah lembaga peradilan yang disebut dengan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Maka sekali lagi
saya perlu menyampaikan kepada kalian pentingnya pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi, mengapa memiliki salah satu kewenangan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan keseriusan teman-teman semua dalam menyimak perkuliahan kita, dan mudah-mudahan ini membuka wawasan pandangan pemikiran teman-teman semua bahwa di MK terkait dengan kewenangan yang dilekatkan salah satunya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Saya kira demikian perkuliahan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.